Dengarkan orang-orang di dalam, kamu telah dikepung. Dengan patuh meletakkan senjatamu dan keluar dan menyerah. Kalau tidak kita harus menyerang dengan paksa. Seorang petugas polisi dengan pengeras suara berteriak keras ke arah bar. Pada saat ini, Land Rover yang sombong melaju, dan Chen Mengqing keluar dari mobil dan bertanya sambil berjalan, bagaimana situasinya? Tim Chen, seseorang baru saja menerima panggilan ke polisi, orang-orang di dalam sangat panik bahwa seseorang mencoba membunuhnya, sudah membunuh 2 orang, lalu ada teriakan yang tak terhitung jumlahnya, kami curiga itu teroris, jadi kami mengundang Anda ke sini. Seorang petugas polisi datang dengan langkah besar dan berkata setelah memberi hormat kepada Chen Mengqing. Chen Mengqing mengerutkan kening dan berkata, apakah penembak jitu di tempat? Sudah di tempat, tapi tirai di dalam bar ditutup, belum diketahui bagaimana situasinya secara spesifik. Kata petugas polisi. Mata Chen Mengqing melihat sekeliling dan melihat bahwa ada penembak jitu yang tak terhitung jumlahnya dengan senapan sniper tersembunyi di beberapa titik tinggi di dekatnya. Senapan sniper di tangan mereka mengarah ke bar, tapi sayangnya, pintu dan jendela bar semuanya tertutup, dan bahkan tirai pun ditarik, jadi penembak jitu kehilangan penglihatan mereka dan tidak berguna. Terus berteriak, setelah 3 suara jika tidak ada suara yang keluar, langsung serang secara paksa ke dalam. Chen Mengqing melambaikan tangannya dan segera membuat keputusan. Pada saat ini, Kapten tidak datang, Chen Mengqing, Kepala Kepolisian Kriminal Kota memiliki otoritas mutlak, dia memberi perintah, semua petugas polisi dieksekusi. Dengarkan orang-orang di dalam, serahkan senjatamu dan keluar untuk menyerah, jika kamu tidak keluar, kita harus menyerang dengan paksa. 3 teriakan berturut-turut, tetapi hotel tidak bergerak sedikit pun, semua petugas polisi terlihat aneh. Itu bukan laporan polisi palsu, kan? Kelihatannya sangat tenang, mungkinkah kita ditipu? Petik 2 petik 2. Sekelompok petugas polisi semuanya menunjukkan pandangan skeptis. Itu tidak mungkin palsu, pikirkan tentang tempat macam apa ini. Ini adalah bar. Pada saat ini adalah waktu bar yang paling ramai, namun, dengarkan, bar ini tidak memiliki suara sama sekali, bukankah ini terlalu aneh? Chen Mengqing berkata dengan pasti. Itu benar. Semua petugas polisi menganggukkan kepala. Isi masuk. Chen Mengqing melambaikan tangannya, mengeluarkan pistol di pinggangnya, dan bergegas menuju pintu masuk bar. Sekelompok petugas polisi mendobrak pintu bar dan bergegas masuk, perisai anti ledakan anti peluru terangkat di depan. Saya pikir saya akan menghadapi serangan senjata besar, yang tidak saya duga adalah bar itu sunyi dan lampunya gelap, itu mengejutkan seolah-olah itu adalah rumah yang sepi. Ada yang salah, bahkan tidak ada suara, mungkinkah kita benar-benar ditipu? Petugas polisi yang melapor ke Chen Mengqing sebelumnya berkata dengan wajah skeptis. Tidak, ada bau darah di sana. Chen Mengqing, di sisi lain, bergegas ke samping dengan perubahan ekspresi, persis di mana Siang yang telah membunuh sebelumnya. Orang mati, begitu banyak orang mati. Ini pembantaian sepihak. Ketika mereka melihat belasan orang semuanya meninggal secara tragis, semua petugas polisi menghirup udara dingin. Ini pangkalan Zhang, ini Tawon, ini Zheng Jian. Tim Chen, orang-orang ini adalah putra predator terkenal di dunia real estate Tianhai, jadi bisa dikatakan, mereka adalah anak-anak kaya yang khas, dan mereka semua terbunuh di sini, ini masalah besar. Seorang petugas polisi berkata dengan suara rendah. Lindungi tempat kejadian dan cari bukti. Sekelompok petugas polisi tersebar untuk mencari bukti, sementara Chen Mengqing mengerutkan kening pada orang-orang yang hadir. Pikiran orang-orang ini benar-benar terlalu aneh, masing-masing ditutupi dengan lubang darah, tetapi sekilas jelas bahwa lubang darah ini tidak dibuat oleh peluru, tetapi disebabkan oleh tanah setiap saat diaduk. Mungkinkah seseorang mampu melempar batu yang pecah untuk mengirimkan kekuatan yang lebih kuat dari peluru? Chen Mengqing memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Apakah ini koin? Chen Mengqing berjongkok untuk memeriksa lubang berdarah di dahi Zheng Jian, dan segera menemukan bahwa lukanya berukuran sama dengan koin, dan ketika dia menyorotkan cahaya, dia samar-samar bisa melihat bahwa ada koin di dalamnya, dan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, pikiran buruk melintas di hatinya, dan dia berbisik, jika itu benar-benar koin yang tertanam di dalamnya, itu terlalu mengerikan. Tim Chen, datang dan lihat orang ini, sepertinya ditampar, seluruh orang tersebar, dipecah menjadi genangan daging, seorang petugas polisi memandang Zhang Shao yang ditampar sampai mati oleh Siang Yang dan berteriak. Chen Mengqing berjalan mendekat untuk melihat,
Ekspresi luar biasa muncul di wajahnya, membenarkan kecurigaannya, mungkinkah benar-benar master seni bela diri yang ada di luar orang biasa membunuh orang itu. Tetapi di Laut Surgawi ini, siapa yang memiliki kemampuan ini? Untuk membunuh orang, apakah benar-benar ada ahli seperti itu? Satu tamparan membunuh seseorang, dan orang-orang di luar itu jelas tertembak oleh puing-puing di tanah dan mati. Ini sangat mirip dengan plot film, menginjak lantai dengan satu kaki, dan kemudian menggunakan puing-puing sebagai senjata untuk membunuh semua orang, itu terlalu menakutkan. Apakah ini masih sesuatu yang bisa dilakukan seseorang? Seorang petugas polisi berkata dengan suara rendah. Semua petugas polisi melihat cara tragis orang-orang ini dibunuh dan memikirkan bagaimana mereka dibunuh, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Jangan bicara omong kosong, hasil pastinya belum memenuhi syarat. Chen Mengqing memarahi, lakukan pekerjaanmu. Tim Chen, telepon ini diambil di tempat kejadian. Seorang petugas polisi mengambil telepon yang dijatuhkan Su Jingrou di lantai kamar mandi dan menyerahkannya kepada Chen Mengqing. Aku akan kembali dulu, ingat untuk memberiku laporan inspeksi tempat kejadian, dan juga, cari video bar dan hubungi pemilik bar, sudah sangat larut sehingga tidak ada satupun pelayan di bar, yang aneh di diri. Mata Chen Mengqing berbinar, mengetahui bahwa telepon tentu saja merupakan kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi setelah menginstruksikan petugas polisi lain untuk melakukan sesuatu, dia bergegas kembali ke tim investigasi kriminal dengan telepon. Di Chen Mengqing dan petugas polisi lainnya ke bar, Siang yang menahan Su Jingrou kembali ke rumah. Dia langsung membawa Su Jingrou ke kamar mandi. Bak mandi diisi dengan air dingin, dan kemudian akan menempel pada ciuman mereka sendiri Su Jingrou ke dalam air. Saya harap sudah terlambat. Wajah Siang yang berat, air Su Jingrou kehilangan target Siang yang, tanpa sadar terus-menerus merobek pakaian di tubuhnya. Kancing atas semuanya robek terbuka, dan bahkan pakaian dalam robek, memperlihatkan sentuhan putih salju. Jika Anda menemukan pemandangan yang begitu indah di waktu normal, Siang yang pasti akan terkejut, tidak sopan untuk memanjakan mata mereka, tetapi dia tampak serius, kembali ke kamarnya, untuk mendapatkan kotak kayu persegi panjang. Kotak itu terbuka, berjajar jarum emas ditempatkan, adalah dokter nasional yang digunakan untuk jarum akupuntur. Siang yang tampak serius, tangan kanannya memutar jarum emas, dan kemudian secara akurat menusuk ke titik hati ilahi dari dahi Su Jingrou. Jarum emas ditusukkan ke dahi Su Jingrou, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya segera menjadi tenang. Langkah selanjutnya adalah proses detoksifikasi. Siang yang menghela napas lega dan menatap Su Jingrou yang pakaiannya tercabik-cabik dan basah kuyup. Setelah ragu sejenak, dia mengulurkan tangan dan melepaskan semua pakaian dari tubuh Su Jingrou. Untuk menghemat waktu, dia harus menggunakan metode yang paling kejam. Semua pakaian Su Jingrou robek, bahkan pakaian dalam pun tidak luput. Dalam sekejap Su Jingrou berubah menjadi domba yang putih dan lembut. Su Jingrou sangat cantik, tubuhnya sangat bagus, payudara bulat, penuh 36D, kulit seputih salju seperti susu sapi licin, paha bundar ramping lurus, yin-yin cengkeraman pinggang kecil tanpa lemak sedikit pun, lembah misterius menarik imajinasi. Jika biasanya ada pemandangan yang begitu indah di depan mata, Siang yang telah lama berubah menjadi serigala bergegas. Namun, saat ini Su Jingrou dalam bahaya, tetapi dia tidak berani melakukan tindakan sedikit pun, takut untuk memperlambat pengobatan, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Setelah menutup matanya dan dengan kejam menggelengkan kepalanya untuk mengembalikan ketenangan pikirannya, mata Siang yang menjadi jernih, mengambil jarum emas dari kotak lagi, dan kemudian menjentikkannya. Jarum emas lembut langsung menancap di tubuh Su Jingrou. Selanjutnya, Siang yang tidak berhenti, tetapi mengambil satu demi satu jarum emas, tanpa jeda sedikit pun, langsung menjentikkan jarum emas ke Su Jingrou. Kecepatannya cepat, tidak sama sekali dia tidak perlu membidik titik akupuntur yang tepat. Setiap kali, setiap jarum emas tertanam kuat di tubuh Su Jingrou. Setelah 2 menit berlalu, tubuh Su Jingrou dipenuhi dengan puluhan jarum emas, terutama di antara perut dan pahanya terdapat banyak jarum emas yang mencuat. Selanjutnya, adalah langkah terakhir, mendorong istana melalui darah dan memuntahkan semua racun. Siang yang mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di posisi perut kecil Su Jingrou, dan kemudian dengan lembut menggosoknya. Su Jingrou sepertinya merasakan sesuatu, sedikit mengerutkan kening dan berbisik, dan dengan kehangatan yang datang dari tangan Siang yang ke tubuh Su Jingrou, tampaknya dengan pijatan Siang yang, wajah Su Jingrou menunjukkan ekspresi nyaman dan sakit.
Su Jingrou terus-menerus menggeliatkan kakinya, seolah-olah kulit licin seperti putri duyung meluncur di air, sebenarnya ada aroma samar yang dipancarkan dari tubuhnya. Siang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan mulutnya dan bergumam, anehnya, itu adalah tubuh alami, wewangian, benar-benar wanita yang luar biasa. Aduh, terlalu kusut, kenapa aku begitu bodoh? Aku seharusnya tahu bahwa aku seharusnya menggunakan metode termudah dan tercepat untuk membantunya mendetoksifikasi racun yang akan sangat baik. Meskipun hatinya merasa sangat menyesal atas tindakannya, tetapi Siang yang masih diam-diam melafalkan Clear Heart mantra di dalam hatinya, tangannya menggosok perut Su Jingrou, mendengarkan suara yang keluar dari mulut Su Jingrou di telinganya, Siang yang merasakan itu. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri, sebagai pria yang haus darah, dan sudah lama sejak dia bertemu seorang wanita, tetapi dia memilih untuk menggunakan metode ini untuk mendetoksifikasi Su Jingrou, bukankah ini membuat dirinya tidak nyaman? Selanjutnya, suara Su Jingrou menjadi semakin keras, dan semakin tinggi frekuensi menggeliatnya, semakin besar rasa sakit yang dialami Siang Yang. Setelah tangisan berlalu, Su Jingrou perlahan membuka matanya, wajahnya tenang, dia tidak berteriak keras seperti wanita lain, sebaliknya, dia menatap Siang Yang dengan tenang tanpa berbicara. Kau sudah bangun. Tangan Siang Yang masih di perut Su Jingrou, wajahnya menunjukkan ekspresi malu, dia buru-buru menarik tangannya dan kemudian menyapukan tangan kanannya ke tubuh Su Jingrou. Tangannya tampak seperti magnet besar, semua jarum emas tersedot ke dalam tubuhnya, tangan. Aku sangat panas. Hanya untuk melihat wajah Su Jingrou memerah dan bernapas dengan cepat, seluruh tubuhnya melilit Siang Yang, dan tanpa ragu, dia menggabungkan tubuhnya yang halus ke dalam pelukan Siang Yang. Selesai, baru saja mendaftar potensi air lalat Spanyol yang paling kuat terlalu kuat, sekali tidak cukup. Seru Siang Yang, sebelum dia bisa menggunakan metode sebelumnya untuk membantu mendetoksifikasi Su Jingrou lagi, bibir Su Jingrou sudah mendekat dan menyerbu mulut Siang Yang. Berulang kali memprovokasi saya, benar-benar berpikir bahwa tuan kecil Setelah saya mandi, bukan laki-laki. Siang Yang datang ke dapur untuk membuat sarapan, kali ini dia terkadang memasak di rumah untuk makan, kulkas rumah masih dipenuhi dengan beberapa hidangan yang baru dia beli 2 hari yang lalu, meski tidak bisa membuat makanan yang sangat kaya, tapi sarapan sudah cukup untuk membuat makan. Ketika Siang Yang sedang memasak sarapan, kamar tidur, sedang tidur Su Jingrou perlahan membuka matanya, melihat tempat tidur berantakan semuanya, mawar berdarah mekar di spray, dia sedikit membeku, seluruh orang menjadi linglung. Tadi malam, meskipun dia minum obat tampaknya jatuh pingsan, pada kenyataannya, kurang lebih masih ingat beberapa, untuk seluruh proses sangat jelas, terutama untuk nanti, itu inisiatifnya, mengingat kegilaan semalam, dia tiba-tiba kecil menghadapi semburan merah. Bangun. Pada saat ini, Siang Yang, yang masih memiliki celemek di tubuhnya, masuk, dan begitu dia melihat Su Jingrou bangun, senyum lembut muncul di wajahnya. Su Jingrou terkejut dan buru-buru menutupi bagian-bagian penting dari tubuhnya. Melihat ini, senyum di wajah Siang Yang menjadi lebih lembut saat dia duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan lembut, Saudari Jingrou, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah wanitaku. Kamu tidak harus seperti ini. Su Jingrou berkata dengan suara rendah. Siang Yang tersenyum hangat, tidak lupa melepas celemek dari tubuhnya, dan kemudian dengan dominan memeluk Su Jingrou, dengan lembut berkata, Saudari Jingrou, bagaimanapun juga, kamu sudah menjadi milikku, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu mau, mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Kamu sangat mendominasi. Dipeluk oleh Siang Yang, mendengarkan kata-kata Siang Yang penuh dominasi, Su Jingrou tidak hanya tidak mundur, tetapi dengan rasa malu yang halus, jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil, tatapannya diam-diam melirik Siang Yang, ini adalah pria yang menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia putus asa, ketika obatnya mulai berlaku, pria ini tidak hanya tidak mengambil keuntungan darinya, tetapi juga melakukan yang terbaik untuk membantunya mendetoksifikasi dirinya sendiri, jika dia tidak melakukannya nanti jika bukan karena inisiatif. Keduanya seharusnya tidak memiliki hubungan ini sekarang. Wanita, mudah tergerak, terutama di garis hidup dan mati, telah putus asa, seseorang untuk menarik tangan mereka, maka, hatinya akan mati untuk mengikuti Anda. Su Jingrou menatap tatapan Siang Yang yang penuh kelembutan, dia adalah wanita yang konservatif, jika tidak mungkin seorang pria berusia 27 atau 28 tahun tidak memiliki pacar,
dia ingin memberikannya pertama kali kepada suaminya, dan sekarang, sejak pertama kali ke Xiang Yang, hatinya sebenarnya telah mengidentifikasi Xiang Yang. Jika saya tidak mendominasi, saya khawatir Anda tidak akan mengatakan ya kepada saya. Penampilan Su Jingrou sudah banyak bicara, Xiang Yang tersenyum puas dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir ceri Su Jingrou. Su Jingrou menanggapi dengan penuh semangat seperti api sampai saat tangan Xiang Yang memanjat puncak batu giok putih yang menjulang tinggi. Dia dengan enggan mendorong Xiang Yang menjauh dan menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Jangan, bolehkah aku memberikannya padamu di malam hari? Petik 2. Bodoh. Kita memiliki hari yang panjang di depan. Tentu saja aku tidak mungkin melakukan apapun padamu lagi saat ini. Xiang Yang tertawa lembut dan dengan penuh kasih menempatkan ciuman lembut di dahi Su Jingrou. Aku sudah membuat sarapan, bangun dan mandi untuk makan malam. Xiang Yang berkata dengan lembut. Su Jingrou tersenyum manis dan hendak bangun, tetapi dia mengerutkan kening dan kemudian perlahan-lahan menopang dirinya di tempat tidur. Biarkan aku memelukmu. Xiang Yang terlihat bangga luar biasa. Hei tersenyum, dalam jeritan Su Jingrou, langsung membawanya ke dekat kamar mandi untuk mandi. Cuci ini, Xiang Yang secara alami lagi adalah untuk mengambil keuntungan dari. Akhirnya di wajah merah Su Jingrou cemberut untuk membantu pakaiannya, dan kemudian membawanya ke restoran untuk makan. Su Jingrou, Xiang Yang. Saat fajar, di antara tim investigasi kriminal, Chen Mengqing yang sudah memegang di tangannya telah membuka ponselnya dan berpikir keras. Dari tangan Su Jingrou mengirim pesan teks penyelamat hidup Xiang yang akan bisa menebak, kejadian tadi malam dan mereka berdua tidak bisa tidak berhubungan. Mungkinkah orang-orang itu benar-benar dibunuh olehnya? Chen Mengqing sedang berpikir keras, wajahnya sulit dibaca, hatinya dalam keadaan sulit. Chen Mengqing ingat jangkauan Xiang Yang, dia tidak ragu bahwa Xiang Yang memiliki kemampuan yang kuat untuk membunuh orang-orang di bar. Dari catatan di telepon ini ditambah interogasi pemilik bar, bukti menunjukkan bahwa beberapa anak kaya itu ingin menggertak Su Jingrou. Xiang Yang bergegas menyelamatkan mereka, dan membunuh semua orang dengan marah. Meskipun alasan dan bukti menunjukkan bahwa Xiang Yang adalah pembunuhnya, tetapi Chen Mengqing tidak mau menghadapi kenyataan bahwa Xiang Yang adalah pembunuhnya. Membunuh begitu banyak orang dalam satu nafas, tidak ada yang bisa lolos dari hukum di Longsuo. Xiao Chen, kudengar kasusnya sudah mendapat petunjuk, kan? Ini, Kapten Tim Investigasi Kriminal, Jiang Ming, datang ke depan Chen Mengqing. Kapten, ada beberapa petunjuk, tapi kita masih perlu mendorong sedikit lebih hati-hati. Chen Mengqing berkata dengan lembut. Aduh, walaupun casingnya penting banget, tapi kamu juga perlu memperhatikan istirahat, jangan kelelahan Kapten Jiang Ming memandang Chen Mengqing dengan prihatin, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas Chen Mengqing di tim investigasi kriminal. Jika Chen Mengqing lelah di tim investigasi kriminal, dia, Kapten, harus mengikuti nasib buruk. Yah, aku tahu. Chen Mengqing benar-benar lelah, tetapi dia adalah tipe orang yang tidak peduli tentang apapun ketika dia sibuk. Belum lagi orang yang terlibat dalam kasus ini adalah Xiang Yang, yang dia coba cari tahu rahasianya, dia tidak bisa tidur. Tim Chen, Kapten, keluarga almarhum ada di sini dan membuat masalah. Pada saat ini, seorang petugas polisi kecil berlari dan berkata, pergi periksa. Kapten Jiang Ming menghela nafas dan berjalan keluar bersama Chen Mengqing. Apa yang kamu lakukan polisi? Anakku benar-benar terbunuh di bar, dan masih belum menangkap pembunuhnya, dasar bajingan. Anakku yang malang, bagaimana kamu bisa terbunuh? Saya katakan, jika Anda tidak cepat dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dan menembak mereka, saya ingin Anda semua petugas polisi diberhentikan. Bajingan, siapa yang memberimu izin untuk bermain-main di sini? Kapten Jiang Ming keluar dari jalur dan tidak bisa lagi menahan teriakan keras ketika melihat sekelompok orang yang sedang memaki. Kapten Jiang, saya Zheng Dong, putra saya sudah meninggal, dan sekarang polisi belum memberi saya berita yang jelas, apa yang terjadi. Saya Zhang Tai, ada apa dengan kalian? Orang-orang ini semua adalah predator properti terkenal di kota Tianhai, tanpa latar belakang kecil, dapat dikatakan bahwa kedua geng kutub memakan semuanya. Bahkan jika Jiang Ming, Kapten datang, mereka tidak takut. Semuanya tenang dulu, kita pasti akan tidak memihak, tapi polisi juga butuh waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Saya harap Anda bisa kembali dulu, sabar menunggu informasi polisi. Kapten Jiang Ming berkata tanpa daya. Kapten Jiang,
Saya mendengar bahwa Anda sudah memiliki petunjuk, tetapi mengapa Anda belum pergi dan menangkap seseorang? Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang memberitahumu bahwa kami sudah memiliki petunjuk? Tatapan dingin Kapten Jiang Ming menyapu semua polisi. Dia tahu bahwa seseorang di antara polisi pasti telah memberitahu orang-orang ini informasi itu. Hatinya tidak senang, dia mendengus dingin, seketika polisi lainnya semua menundukkan kepala. Kapten Jiang, Anda tidak peduli siapa yang memberitahu kami informasi itu. Apakah orang yang bertanggung jawab atas kasus ini memiliki hubungan dengan orang yang bersangkutan dan menolak mengirim pasukan untuk menangkapnya? Kata pria parubaya lainnya. Siapa yang memberitahumu? Pada saat ini, Chen Mengqing keluar, meraih kerah pria lain dan berkata dengan senyum dingin, Bibi tidak menutup matanya sepanjang malam hanya untuk menyelesaikan kasus ini. Namun Anda datang pada saat ini untuk menuduh saya memiliki masalah hubungan dengan orang yang bersangkutan. Apakah Anda punya nyali untuk mengatakannya lagi? Kamu siapa? Wajah pria parubaya itu merah. Saya tidak tahu apakah itu karena marah atau menahan napas karena dicengkeram kerah Chen Mengqing. Bibi adalah kepala tim Interpol. Chen Mengqing adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Putra Anda yang sudah meninggal adalah apa yang Anda tahu. Jika mereka tidak melakukan dosa mereka sendiri, mereka tidak akan terbunuh. Sejak kasus pembunuhan, saya akan mengikuti hukum. Tetapi Anda tidak memberi saya omong kosong di sini. Jika tidak, satu persatu, ditangkap karena menghalangi bisnis resmi. Chen Mengqing dengan dingin mendengus dan melepaskan kerah pihak lain. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa anak saya pantas mati? Itu terlalu banyak. Kapten Chen, meskipun Anda adalah kepala Interpol, Anda tidak bisa memfitnah orang seperti ini. Kami akan melaporkanmu. Kata-kata Chen Mengqing segera membangkitkan kemarahan orang banyak, dan mereka semua berteriak marah. Diam. Tatapan dingin Chen Mengqing menyapu semua orang, langsung mengeluarkan pistol dan mencibir, jika kamu ingin pergi melapor, cepatlah dan jangan membuat masalah di sini, jika tidak, Bibi akan langsung menembakmu. Anda, hati-hati, wanita ini terkenal gila, dia bisa melakukan apa saja, mari kita mundur dulu dan kemudian menemukan seseorang untuk berurusan dengannya. Seseorang yang mengetahui reputasi Chen Mengqing menarik yang lain, dan tiba-tiba menjadi sunyi. Pastikan untuk melaporkanmu ke atas. Aku akan menunggu. Chen Mengqing mencibir dan berteriak langsung kepada petugas polisi lainnya, semuanya ikuti saya. Sekelompok polisi buru-buru mengikuti. Kapten Jiang, kami ingin melaporkannya, apa yang Anda katakan tentang masalah ini? Melihat Chen Mengqing pergi, orang-orang ini segera mengalihkan pandangan mereka ke Kapten Jiang Ming. Silakan, aku tidak akan menghentikan kalian. Kapten Jiang Ming mencibir, berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok orang mengutuk dengan marah. Ini tim investigasi kriminal, itu terlalu berlebihan. Temukan seseorang, harus pergi mencari seseorang. Jika orang-orang di kota tidak dapat menanganinya, pergilah ke orang-orang di provinsi. Jika provinsi tidak dapat pergi ke pemerintah pusat, saya tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Siapa yang datang mengetuk pintu pagi-pagi begini? Benar-benar aneh. Su Jingrou awalnya dipegang oleh Xiang Yang, duduk di pangkuan Xiang Yang, menikmati kelembutan Xiang Yang. Setelah mendengar bel pintu, seperti rusa yang ketakutan, dia buru-buru bangkit dari pelukan Xiang Yang. Betapa berlebihannya, datang mengganggu orang pagi-pagi. Xiang Yang berkata dengan tidak puas, bangkit dan membuka pintu kamar, dan melihat Chen Mengqing, yang mengenakan seragam polisi, berdiri di pintu bersama beberapa polisi. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai produk dan layanan kepada pelanggannya. Maaf, tidak ada masakan untukmu. Chen Mengqing tampak serius dan berkata dengan lemah, saya di sini bukan untuk mencari Anda untuk sarapan, Anda harus tahu mengapa saya di sini untuk menemukan Anda. Chen Xiaoniu, kamu bercanda, kita tidak terhubung, bagaimana aku tahu untuk apa kamu datang menemuiku, tidak bisakah kamu dan aku sudah terhubung? Kenapa aku tidak tahu? Xiang Yang berkata dengan senyum panas. Mereka ingat bahwa orang terakhir yang berani memanggil Chen Mengqing yang masih di rumah sakit dan hampir lumpuh oleh Chen Mengqing, dan orang ini sangat sombong, ini pasti akan menjadi akhir. Kalian tunggu aku di pintu, kalian tidak bisa menerobos masuk tanpa perintahku. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa Chen Mengqing tidak marah, tetapi setelah mengatakan kepada mereka dengan acuh tak acuh, dia langsung mendorong Xiang Yang pergi dan berjalan masuk. Tutup pintu.
Siang yang berpikir bahwa beberapa polisi ini berdiri di luar dan akan sedikit memalukan jika dia menutup pintu juga, yang tidak dia duga adalah suara Chen Mengqing datang. Siang yang menoleh dan tersenyum pada petugas polisi, lalu menutup pintu seperti yang diperintahkan di tengah mata para petugas polisi yang terkejut, sebelum mengikuti Chen Mengqing. Mengqing ada di sini, makanlah telur teratai. Dengan senyum enggan di wajahnya, Su Jingrou menyapa Chen Mengqing dan duduk. Dia yang cerdas benar-benar menebak tujuan pihak lain ketika dia melihat Chen Mengqing dengan beberapa polisi di pintu. Ketika Siang yang terbunuh kemarin, kesan Su Jingrou tidak terlalu dalam, tetapi dia samar-samar mendengar teriakan. Selama ini, hatinya menghindari konsekuensi dari apa yang terjadi tadi malam. Tidak menyangka pagi-pagi begini, Chen Mengqing datang ke pintu, dengan panik di hatinya, tetapi diam-diam mengepalkan tinjunya, bertekad untuk menghadapi Siang yang tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan makan dulu, kali ini menanyakan beberapa pertanyaan padamu dianggap bisnis. Chen Mengqing berkata sambil menghela nafas. Bisnis apa yang akan berhubungan dengan kita? Kamu salah paham. Su Jingrou berkata dengan wajah yang tidak wajar. Ini terkait dengan dia. Chen Mengqing menunjuk Siang Yang, tatapan ini hampir mati karena marah. Dia dapat mengatakan bahwa dia belum tidur sepanjang malam untuk masalahnya, sedang memikirkan bagaimana membantunya. Orang ini baik, sampai saat ini masih makan tanpa berpikir, sarapan, itu terlalu banyak. Benar-benar meyakinkanmu, sudah menjadi bencana besar, kamu masih bisa makan dengan sangat baik. Chen Mengqing menamparkan meja dan memelototi Siang Yang. Siang Yang menelan sebutir telur teratai dalam satu gigitan dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Chen cewek, kita setidaknya dianggap teman baik, kamu tidak bisa memfitnah saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal, bagaimana bisa? Aku dianggap sebagai bencana. Di depanku kamu tidak perlu berpura-pura. Tadi malam, Bar Golden Glory mati lebih dari selusin orang, semua pekerjaanmu, kan? Sekarang tim investigasi kriminal memiliki bukti yang cukup, alasan mengapa saya pribadi datang kepada Anda, adalah membiarkan Anda terburu-buru memikirkan cara, jika tidak, selusin nyawa, Anda pasti akan mati. Chen Mengqing berkata dengan suara yang dalam. Su Jingrou terkejut dan bertanya dengan linglung, apakah selusin orang itu benar-benar mati tadi malam? Iya, ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Jingrou, ceritakan padaku cerita aslinya agar aku bisa membantunya. Chen Mengqing menatap Su Jingrou. Su Jingrou menutupi mulutnya, air mata mengalir di matanya, dia tahu bahwa Siang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Siang yang melakukannya dengan marah dan membunuh selusin orang. Di Longsuo, membunuh orang akan pasti mati. Ini adalah hukum besi. Ketika dia berpikir bahwa dia baru saja mengkonfirmasi perasaannya dengan Siang Yang, tetapi dia segera harus menghadapi hidup dan mati, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk dengan pisau dengan kejam. Air mata, dia tidak bisa tidak membantu tetapi menetes ke bawah. Begitu dia melihat Su Jingrou menangis, Siang Yang panik dan buru-buru pergi ke sisinya, dengan lembut membantunya menghapus air mata di wajahnya dan berkata dengan senyum lembut, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kenapa kamu benar-benar bodoh, membunuh orang untukku? Kamu cepat dan lari, aku akan membantumu menghentikan polisi. Su Jingrou tersedak dan berkata. Siang Yang dengan lembut menggelengkan kepalanya, dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu lembut Su Jingrou dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, kami bertanggung jawab atas masalah ini, saya yakin polisi rakyat akan mengembalikan saya ke pengadilan, dan, bukankah ada Kapten Chen kita? Melihat bahwa hubungan antara Siang Yang dan Su Jingrou sangat dekat, mata Chen Mengqing menunjukkan keheranan, setelah Siang Yang menyelesaikan kata-katanya, tetapi melihat Siang Yang terus-menerus menyipitkan mata ke arah dirinya sendiri, dia mengerti dan berkata kepada Su Jingrou, jangan khawatir, saya pasti akan mencoba membantu Siang Yang dalam masalah ini. Mengqing, terima kasih. Su Jingrou memandang Chen Mengqing dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih untuk apa, tapi, lebih baik kamu memberitahuku kebenaran asli dari masalah ini, jadi aku bisa memiliki dasar di hatiku. Kata Chen Mengqing. Iya, aku akan memberitahumu, masalahnya adalah ini. Su Jingrou mulai dari perseteruan antara dia dan Zheng Jian, lalu menceritakan tentang dia bekerja di Jinhui Bar, hingga apa yang terjadi tadi malam. Untuk dapat membiarkan Chen Mengqing membantu Siang Yang lebih baik lagi, dia memberitahu Chen Mengqing semuanya dengan sangat detail. Bajingan, pantas mati. Ketika dia mendengar bahwa selusin orang itu benar-benar menggunakan cara curang untuk berurusan dengan Su Jingrou,
Chen Mengqing tidak bisa lagi menahan diri dan berdiri dengan tamparan di atas meja, mengutuk dengan marah. Melihat Chen Mengqing sangat marah, sudut mulut Xiang Yang naik sedikit, dan pada saat ini, dia benar-benar mengenali Chen Mengqing sebagai teman. Sebelum ini, meskipun hubungan Xiang Yang dan Chen Mengqing baik, tetapi, berdasarkan hubungan mereka, hanya teman biasa, dan sekarang, Chen Mengqing tidak tahu apakah karena kemarahannya yang benar dimarahi, sepenuhnya disetujui oleh Xiang Yang. Dia masih berada di atmosfer selusin orang itu, jika orang-orang di dunia bawah tanah di seluruh dunia yang benar-benar tahu identitas Xiang Yang mengetahui berita itu, mereka tidak tahu betapa irinya mereka, untuk mengetahui bahwa di dunia ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang dengan status sangat tinggi yang ingin menarik Xiang Yang dengan segala cara, tetapi tidak mungkin. Terima kasih untuk pergi, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, tetapi, Anda juga terlalu ceroboh, membunuh mereka secara langsung sangat sederhana. Tepat setelah pembunuhan itu adalah masalah besar bagi Anda, saya sekarang pada akhirnya berharap Anda dapat secara ilahi menghindarinya. Hukum yang harus ditempuh. Chen Mengqing menatap ke arah Xiang Yang, dengan kelembutan di matanya, ini adalah pertama kalinya dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang tersangka. Satu karena Xiang Yang adalah objek dari keinginan tunggalnya untuk menyelidiki, selalu, telah menganggap Xiang Yang sebagai teman. Yang kedua adalah hatinya untuk perilaku selusin orang itu sangat jijik, tetapi juga samar-samar untuk tangan Xiang Yang untuk membunuh mereka dan bertepuk tangan. Jika saya tidak melakukannya sendiri, tetapi menelepon polisi, apakah mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan mereka? Senyum samar, seperti tiruan muncul di wajah Xiang Yang. Chen Mengqing sedikit membeku, lalu menggelengkan kepalanya dengan sangat jujur dan berkata, saya akui bahwa memang tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan banyak hukuman, tetapi Anda, sayangnya. Di akhir kalimat, Chen Mengqing tetapi menggelengkan kepalanya dan menatap Xiang Yang dengan wajah menyesal. Ya, setelah mengatakan itu, saatnya untuk pergi ke tim investigasi kriminal. Kupikir keluarga dari selusin orang itu harus mati-matian mencari koneksi untuk membuatku terbunuh, ya. Xiang Yang meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak khawatir? Chen Mengqing berkata dengan terkejut. Sebaliknya, Xiang Yang bertanya, mengapa saya harus khawatir? Kamu membunuh seseorang, dan buktinya jelas, ini di Longsuo, hukumnya ketat, dan kamu bahkan tidak khawatir. Chen Mengqing menekankan lagi. Xiang Yang tersenyum ringan dan tidak menjawab kata-kata Chen Mengqing dengan positif, tetapi berkata kepadanya, saya akan pergi ke tim investigasi kriminal saja dengan Anda, Sister Jingrou tidak perlu pergi, kan? Aku ingin pergi denganmu, hal ini terjadi karena aku, apapun yang terjadi aku harus bersamamu. Su Jingrou tetapi wajah tegas menarik tangan Xiang Yang. Hati Xiang Yang tersentuh, dengan penuh kasih menyentuh kepala kecil Su Jingrou, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kamu tidak harus pergi, tetap di rumah dan tunggu aku kembali. Tidak, aku bukan anak kecil, kamu tidak perlu berbohong padaku, aku harus pergi bersamamu. Su Jingrou masih meneteskan air mata, tapi ekspresinya tegas. Melihat cinta intens kedua orang itu, Chen Mengqing merasakan sedikit asam di hatinya sebelum dia menghela nafas dan berkata, Xiang Yang, biarkan Jingrou pergi, aku akan membiarkannya pergi ke kantorku untuk beristirahat ketika saatnya tiba, apalagi, di bawah ini, situasi saat ini, belum tentu aman baginya untuk tinggal di rumah sendirian. Tidak aman di rumah. Wajah Xiang Yang dingin saat tatapannya menatap Chen Mengqing. Apa yang kamu tahu? Wajah Xiang Yang dengan sedikit niat membunuh mengalir, meskipun sangat sedikit, tetapi biarkan seluruh orang Chen Mengqing menggigil, merasa seolah-olah mereka berada di es dan salju, hati terkejut, karena asal identitas Xiang Yang lebih penasaran, dia terpaksa menahan diri, keterkejutannya berkata, saya hanya menebaknya, Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Xiang Yang sedikit menyipitkan matanya, niat membunuh yang ganas menghilang, menghela nafas dan berkata, saya mengerti, sejarah keluarga selusin orang itu luar biasa, jika mereka tahu, bukan hanya saya, bahkan Sister Jingrou mungkin tidak aman, terima kasih atas pengingatnya, jika Anda tidak mengingatkan, saya benar-benar hampir tidak menyangka. Kamu tidak boleh ceroboh. Chen Mengqing, di sisi lain, seolah-olah dia mengingat sesuatu, meraih tangan Xiang Yang dan tidak melepaskannya. Aku akan pergi ke tim investigasi kriminal bersamamu, bagaimana lagi aku bisa mengacaukannya? Xiang Yang menangis dan tertawa ketika dia melihat Chen Mengqing, biarkan Sister Jingrou pergi bersama,
ketika saatnya tiba, kamu ingat untuk melindunginya dengan baik. Jangan khawatir, dengan aku di sekitar tidak ada yang bisa menyakiti kakakmu Jingrou. Chen Mengqing memberinya tatapan putih dan berkata, makan, ayo pergi. Siang yang tersenyum, memegang tangan kecil Su Jingrou di satu tangan, sementara tangan lainnya dipegang oleh Chen Mengqing, dan mereka bertiga baru saja keluar dari ruangan. Polisi di luar pintu kemudian melihat Siang yang berjalan ke kiri dan ke kanan, harus kiri dan kanan memegang tangan dua wanita cantik besar, mereka terkejut dan mengira Siang yang akan menyandera untuk melarikan diri. Kembali ke tim investigasi kriminal. Kata-kata Chen Mengqing selanjutnya segera membuat hati semua petugas polisi bertanya-tanya, Kapten hari ini apa? Tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berpegangan tangan dengan seorang tersangka, mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Petugas polisi ini adalah bawahan lama Chen Mengqing, meskipun hati ragu, tetapi sangat efisien, tepat di depan jalan terbuka, barisan orang bergegas ke tim investigasi kriminal.